Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua senantiasa sehat ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini bersama Kakak Lisa dan Kak Sinta. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Kakak undang bangkit berdiri ya, kita sama-sama bernyanyi. Adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam doa. Namun sebelum itu, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Engkau boleh menjaga kami seminggu lamanya, sehingga kami anak-anak-Mu dapat kembali beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing pada sore hari ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan hadir memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kemudian kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita kembali memuji Tuhan dari lagu Buah Roh. Shalom adik-adik, ini tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita minta bimbingan Roh Kudus agar Tuhan yang menuntun kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini. Karena kasih-Mu Tuhan, Tuhan telah mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan roh hikmat kemampuan pada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula adik-adik kami sekalian Tuhan, agar mereka bisa menyimak, mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, Bunda undang untuk bangkit berdiri. Kita membaca Alkitab yang terdapat di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Bunda ulangi lagi ya, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Sudah semuanya dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suara kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kamu, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Kami persilakan duduk kembali untuk adik-adik. Nah, adik-adik, di tangan Bunda sekarang ada benda, yaitu sebuah buah. Adik-adik tahu nggak ini buah apa namanya? Iya, benar. Ini buah cabai atau lombok. Nah, adik-adik tahu nggak rasanya kayak apa cabai ini? Pasti pedas. Biasanya cabai ini digunakan oleh mama untuk apa ya? Iya, benar, untuk sambal. Nah, adik-adik tahu nggak bagaimana cara menanam cabai ini? Biasanya cara menanamnya adalah kita ambil buahnya ini yang merah, lalu kita buka, baru ambil bijinya. Setelah itu kita tabur di pot yang berisi tanah itu. Setelah itu cabai ini akan tumbuh dan membesar. Setelah besar pasti akan berbuah. Nah, namun adik-adik, bagaimana ya jika pohon cabai yang kita tanam, ini pohon cabainya. Pohon cabai yang kita tanam ini tidak menghasilkan buah. Bagaimana perasaan adik-adik ya? Pasti sedih, kecewa. Dan jika pohon ini tidak menghasilkan buah, pasti akan kita buang. Kenapa kita buang? Karena tidak berguna. Karena tidak menghasilkan buah.
makanya kita buang. Tapi jika pohon cabai ini berbuah seperti ini, tentunya kita pasti akan senang dan gembira. Nah adik-adik, demikian pula dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10, yang mana di sini menceritakan Rasul Paulus, Silas dan Timotius sebagai pengabar Injil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika banyak mengalami kemajuan dalam penginjilan, walaupun pada saat itu banyak tantangan dan penindasan. Namun mereka tetap berbuah. Itu semua karena siapa adik-adik? Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena penyertaan dan kuasa Roh Kudus. Dan mereka mempunyai iman dan usaha serta kasih serta ketekunan dan pengharapan. Jadi mereka bisa berbuah. Walaupun pada saat itu adik-adik mereka banyak mengalami penindasan, namun mereka tetap berbuah di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Bunda mau tanya, siapa di sini yang rajin mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Siapa yang rajin? Semua rajin-rajin ya. Nah, kalau adik-adik rajin mendengarkan firman Tuhan, sekarang apa buktinya? Apa buktinya adik-adik rajin mendengarkan firman Tuhan? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, kalau adik-adik rajin mendengarkan firman Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi juga harus bisa berbuah seperti Paulus, Silas, dan Timotius. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi harus bisa berbuah. Nah, adik-adik tahu enggak bagaimana caranya berbuah? Nah, bagaimana caranya kita berbuah? Yaitu yang pertama, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kedua, kita harus menolong sesama dalam situasi dan keadaan seperti apapun. Dan yang ketiga, kita harus patuh dan mengikuti aturan-aturan yang dibilangi sama orang tua kita. Itu merupakan salah satu contoh bentuk dari kita bertumbuh dan berbuah adik-adik. Nah adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menanam dan berbuah sehingga bisa berguna bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, mari adik-adik kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini kakak akan memberitahu buat adik-adik semua mengenai tugas atau aktivitas di rumah. Nah, untuk anak TK dan anak kecil, tugasnya menanam cabai atau menanam tomat. Kemudian pada tanaman itu jika sudah tumbuh difoto lalu dikirimkan ke grup ya. Nanti adik-adik bisa minta bantuan oleh papa atau mama, kakak atau keluarga yang lainnya. Nah untuk anak tanggung bisa menghafal ayat hafalan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah adik-adik tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sembari memberikan persembahan mari kita bernyanyi dari lagu Aku Bawa dan Berikan. Pada Yesus, pada Tuhan.
adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa bersama-sama untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kami atas berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati pula Tuhan berkat yang masih ada pada kami. Tuhan berikan roh hikmat, kemampuan kepada orang tua kami masing-masing agar bisa mengelola berkat-berkat Tuhan dengan baik dan benar, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini pula kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami sekalian yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga pelihara mereka, Tuhan berikan keselamatan, kesehatan kepada mereka. Tuhan berkati segala aktivitas yang mereka lakukan, baik belajar secara online maupun kegiatan-kegiatan yang lain Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami masing-masing. Tuhan jaga pelihara orang tua kami selalu, berkati di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Berikan roh hikmat, kemampuan kepada mereka di dalam mendidik, menjaga, merawat adik-adik kami sekalian Tuhan. Berkati orang tua kami masing-masing Tuhan, berikan kesabaran pada mereka. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk gereja kami GPIB Hebron. Tuhan berkati setiap ibadah yang dilakukan di GPIB Hebron, baik secara langsung maupun melalui live streaming Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian, baik pendeta Novita Sibarani maupun majelis ataupun kakak-kakak layan dan bunda-bunda layan. Tuhan berkati, Tuhan jaga selalu kesehatan kami, agar kami bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami dan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk bunda-bunda layan ataupun kakak-kakak layan dimanapun berada. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing. Terlebih-lebih Tuhan berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan berkati mereka Tuhan ketok agar mereka ingat selalu untuk memuliakan Tuhan dan mau ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang sudah kami lakukan Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya untuk kota kami Samarinda Tuhan. Tuhan berkati kota kami Samarinda. Tuhan berkati para pemimpin kami agar pemimpin kami bisa memimpin kota Samarinda ini dengan baik dan benar, sehingga kami rakyatnya Tuhan bisa hidup rukun, damai, adil dan makmur Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan doa ini ke tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mau berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.